practitioner kompeten. Yang mana di sini ada beberapa chapter. Pertama, the rule of analysis. Yang berikutnya, the rule of intervention specialist. Berikutnya, the rule of check manager. Berikutnya, the rule of evaluator. Yang terakhir, trend and their implication of HPI. Yang mana hari ini kita akan membahas peranan manajer dalam perubahan, yaitu the role of change manager. Yang mana ini salah satu tugas dari teknologi pendidikan. Ya, sekarang kita mulai pada materi pertama. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan manajemen perubahan permanen menjadi umum di organisasi. Berikut ini ikhtisar tentang bagaimana pasar kerja manajemen perubahan telah berevolusi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Yang mana dengan dalam era yang sangat ketat hari ini, jadi manajemen itu harus lebih diperkuat lagi. Jika tidak, kita akan tertinggal dari market. Berikutnya, meningkatkan permintaan untuk manajer perubahan. Selama 2 dekade terakhir, kami telah melihat manajemen perubahan berkembang dari pemahaman mendasar tentang bagaimana manusia melatih perubahan menjadi konsep dan kerangka kerja manajemen perubahan. Saat ini, manajemen perubahan adalah disiplin diformalkan dengan semakin banyak organisasi menciptakan posisi permanen untuk semua jenis profesional menjadi perubahan. Di sini adalah kita harus betul-betul disiplin dalam bekerja. Kenapa? Jika kita tidak sesuai dengan dengan rule-nya, kita akan tertinggal. Kenapa? Cost produksi kita akan tinggi. Menurut Persky pertama kali melakukan penelitian tentang peran pekerjaan pada tahun 2011 dan menemukan bahwa 43% organisasi yang berprestasi dalam studi tersebut memiliki peran pekerjaan tetap yang didedikasikan untuk manajemen perubahan. Selama dekade terakhir, angka itu rata-rata berada di atas 40%. Di sini manajemen perubahan betul-betul harus lebih ditingkatkan, karena kalau kita tidak meningkatkan manajemen perubahan, kita akan tertinggal di landasan saja. Kenapa? Karena sekarang betul-betul kompetitif. Jadi kita dalam dunia bekerja, kita harus lebih efisien, lebih meningkatkan mutu dari pekerjaan kita. Terus berikutnya, industri tentu telah melihat peningkatan yang lebih signifikan dalam pekerjaan manajemen perubahan permanen, termasuk layanan pendidikan. Di sini ada 70%, keperawatan kesehatan 67%, manufaktur 62%, barang konsumen 60%, pemerintah daerah 50% dan lain pemerintah 55%. Jadi di sini betul-betul diukur semuanya dengan persentase. Pekerjaan di manajemen perubahan berkreasi dan banyak yang menyertakan istilah organisasi. Misalnya manajer perubahan organisasi yang paling umum meliputi spesialis manajemen perubahan praktisi manajemen, analisis manajemen perubahan, konsultan manajemen perubahan, ganti manajer, ganti pimpinan atau ganti pemimpin, direktur manajemen perubahan, manajer perubahan. Tanggung jawab tingkat tinggi dari manajer perubahan sekarang telah Anda memahami meningkatnya permintaan untuk peran manajemen perubahan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang profesional manajemen perubahan secara umum. Di antaranya, pertama, mendorong manajemen perubahan yang efektif di tingkat organisasi. Jadi kita di saat dalam bekerja, jika kita tidak efektif, jika terjadi banyak pemerasan, kos perusahaan kita akan besar. Berikutnya, menerapkan metodologi dan proses yang terstruktur. Di sini maksudnya kita harus bekerja sesuai aturannya. Terus bekerja dengan melalui orang lain dalam organisasi. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita harus kerja dengan tim. Berikutnya, aktifkan komunikasi yang efektif. Jadi maksud di sini segala sesuatu yang diinformasikan harus jelas. Kita tidak boleh menyuruh tanpa alasan. Jadi kita bekerja harus sesuai dengan instruksi.
Berikutnya mendukung upaya pelatihan. Jadi di dalam perusahaan itu kita harus meningkatkan pelatihan-pelatihan supaya apa? Supaya karyawan dengan atau tim yang ada di lingkungan kita atau di divisi kita akan lebih meningkat knowledge-nya, pengetahuannya. Terus berikutnya terapkan keterampilan interpersonal. Jadi berikutnya manfaatkan pengalaman dengan perubahan. Jadi dengan pengalaman dan perubahan. Jadi jika kita dalam bekerja kalau hanya monoton saja, akhirnya apa? Kita akan tertinggal. Jadi kualitas barang-barang yang kita produksi tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan sama konsumen. Berikutnya lakukan secara mandiri dan fleksibel dalam situasi ambigu. Jadi maksudnya secara mandiri di sini fleksibel dalam situasi ambigu itu maksudnya supaya dalam produksi itu tidak terjadi pemborosan. Berikutnya manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah alat, proses dan juga teknik untuk mengolah seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi. Perilaku individu atau organisasi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu manajemen. Manajemen perubahan adalah alat, proses dan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi. Perilaku individu atau organisasi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu manajemen perubahan. Sasaran perubahan dapat difokuskan kepada 3 hal, diantaranya itu perubahan yang berkenaan dengan karakteristik individu, aspek budaya, aspek struktural yang berkaitan dengan masalah kelompok, organisasi, institusi, komunitas atau masyarakat dan masyarakat dunia atau globalnya. Terus berikutnya adalah yang harus dilakukan terhadap perubahan menjadi terbuka dan fleksibel, hindari berpikir jauh, miliki strategi untuk mengatasi stres, cari dukungan, temukan nilai positif dalam diri Anda, mencari teman dengan situasi serupa, buat rutinitas baru. Selanjutnya, bagaimana cara memulai perubahan? Pertama, perubahan dimulai dari dalam diri sendiri. Berikutnya, biasakan mengulangi kalimat positif setiap hari. Jadi kita dalam bekerja itu setiap hari kita harus berpikir positif. Kenapa? Dengan kita berpikir positif, apa-apa yang kita lakukan akan baik hasilnya. Berikutnya, mulai kebiasaan baik dari hal-hal kecil. Mulai seseorang untuk diajak bicara. Perhatikan keadaan orang lain. Selalu belajar dari pengalaman. Jadi kita harus belajar dari pengalaman karena pengalaman itu guru yang paling baik. Terima kasih. Ya, demikian materi yang saya paparkan. Mungkin ada yang kalian tanyakan, silakan. Ya kan kita sekarang kan hidup di era serba digital ya, terus semuanya perubahan begitu dengan cepat. Nah, yang harus kita lakukan untuk terhadap perilaku perubahan yang baik itu bagaimana, Pak? Ya, yang harus dilakukan terhadap perubahan adalah pertama, menjadikan terbuka dan fleksibel. Maksudnya kita harus welcome terhadap dunia ini. Jadi kita tidak boleh kaku. Bagaimana kita menghadapi era saat ini? Kita harus fleksibel. Di sini maksudnya perubahan-perubahan yang terjadi saat ini kita harus ikuti. Kita harus belajar atau mungkin dengan ada pelatihan atau training dan sebagainya. Terus berikutnya, hindari berpikir terlalu jauh. Maksudnya kita jangan berpikir ke belakang. Kita harus berpikir ke depan. Bagaimana hari ini lebih baik untuk selanjutnya. Terus berikutnya, miliki strategi untuk mengatasi stres. Maksudnya bagaimana kita agar tidak stres. Apalagi kondisi-kondisi saat ini, kita harus berpikir positif. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif terhadap sesama kita. Yang keempat, cari dukungan. Jadi kita bekerja tidak bisa sendiri. Dengan mencari dukungan, dengan ada tim, kita akan bisa kerja maksimal. Terus berikutnya, temukan nilai positif dalam diri Anda. Jadi bagaimana kita meng-create diri kita agar kita bisa maksimal seperti itu. Terus berikutnya, mencari teman dengan situasi serupa. Maksudnya mencari teman dengan situasi yang serupa itu adalah kita mencari teman yang bisa berdiskusi dengan kita, yang punya paham seide dengan kita, seperti itu. Terus buat rutinitas baru. Maksud rutinitas baru ini agar segala sesuatu yang baru itu kita bisa mengikuti dengan baik, seperti itu.
Ya, silakan mungkin ada yang lagi yang lain. Saya ingin bertanya Pak mengenai pekerjaan di manajemen kan terdapat perubahan bervariasi yang banyak menyertakan istilah organisasi. Nah, untuk perubahan-perubahan itu sendiri itu apa saja ya Pak? Ya, misalnya meliputi spesialis perubahan. Di situ spesialis manajemen perubahan itu mereka-mereka yang betul-betul paham dengan manajemen perubahan. Terus berikutnya perubahan praktisi manajemen. Berikutnya analisis manajemen perubahan. Jadi perubahan-perubahan yang ada dengan manajemen itu kita perlu menganalisis. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan perubahannya. Konsultan manajemen perubahan. Maksudnya kita kalau tidak bisa dengan hal yang terjadi di tempat kita harus konsultasi dengan orang lain atau dengan dengan pakar-pakar yang ada. So, berikutnya ganti manajer, maksudnya ganti pemimpin. Di sini maksudnya bukan orangnya, tapi bagaimana manajerial yang ada di perusahaan itu, di lingkungan kita itu kita ganti dengan manajerial yang lebih baik seperti itu. Misalnya ganti pemimpin atau ganti pimpinan misalnya. Maksudnya itu bagaimana tim-tim kita itu bisa berubah sedemikian cepat supaya agar tidak ketinggalan zaman. Terus misalnya direktur manajemen perubahan, misalnya manajer manajemen perubahan organisasi. Jadi kita harus melakukan perubahan di semua lini, bukan hanya di bawah saja, tapi untuk jabatan manajer, direktur dan sebagainya. Kalau itu perlu diganti harus diganti seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.